warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jadi ini vlog pertama aku, cie. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama aku Fadia Muksen dan udah itu aja kenalannya. Jadi kemarin aku udah buka Q&A alias question and answer di Instagram. Jadi video kali ini akan menjawab pertanyaan kalian, pertanyaan teman-teman seputar beasiswa Turki. Pertanyaan teman-teman sudah aku rangkum dan video ini insya Allah akan menjawabnya. Oke, here we go. Jadi kita kenalan dulu ya sama beasiswanya. Beasiswanya itu apa sih namanya? Jadi beasiswanya itu biasa disebut beasiswa Türkiye Bursları atau biasa disingkat YTB. Jadi YTB itu bahasa Turkinya. YTB itu singkatan dari, agak ribet ya, Yurdisi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı atau Republic of Turkey Prime Ministry Presidency Turks Abroad and Related Communities. Jadi itu kayak Kementerian Luar Negeri di Turki gitu, yang tentang pendidikan. Jadi kementeriannya itu langsung di bawah Perdana Menteri Turki. Atau kalau misalkan nggak mau ribet, sebut aja Türkiye Bursları. Jadi terserah sih mau sebut apa, dua nama tersebut, boleh YTB, boleh Türkiye Bursları, terserah yang mana. Jadi dia tuh beasiswa pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan juga S3. Dan research juga ada yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki untuk mahasiswa asing di seluruh dunia. Jadi untuk seluruh mahasiswa di seluruh bagian dunia kecuali mahasiswa Turki yang nggak dapat beasiswa ini. Oke, itu tentang namanya ya. Kemudian next question, jurusannya apa saja? Nah, jadi beasiswa ini menerima semua jurusan termasuk kedokteran. Jadi mau apapun jurusan teman-teman bisa apply kok untuk beasiswa ini. Contohnya saya jurusan pendidikan agama Islam dan di sana ada kayak gitu. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari @alfaris Perdana. Is it fully funded? Yes, this is a fully funded scholarship, so don't worry. Oke, jadi apa aja sih yang ditanggung dalam beasiswa ini? Sebenarnya banyak sih yang tanya tentang ini ya, bukan cuma Faris Perdana ini ya. Jadi yang ditanggung dalam beasiswa ini yang pertama yang paling penting yaitu tiket PP alias tiket pulang pergi. Jadi pertama kedatangan dan terakhir kepulangan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang S1 4 tahun kayak gitu, yang ditanggung yang pertama datang dan terakhir pulang dah. Jadi kalau selama ini teman-teman nanti lebaran mau pulang itu nggak ditanggung sih, jadi bayar sendiri gitu. Kemudian lagi yang ditanggung yaitu full cover seluruh biaya kuliah ya, namanya juga beasiswa fully funded ya, jadi teman-teman tidak perlu membayar kuliah dan lain sebagainya lagi. Dan juga next ada tempat tinggal. Jadi yang nanti teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini akan tinggal di asrama. Itu ada asrama pemerintah dan juga asrama swasta secara gratis gitu. Jadi karena nanti awardee yang lolos ini bukan hanya diterima di satu universitas, tapi di semua universitas ya di Turki, jadi tersebar di berbagai daerah gitu. Jadi fasilitas asramanya mungkin berbeda-beda ya, tapi ya secara gambarannya, secara garis besar dari kakak-kakak senior katanya yang biasanya tuh fasilitasnya mencakup wifi 24 jam, kemudian ada kantin, ruang belajar, fasilitas olahraga, ada gymnya gratis loh, terus habis itu ada bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain lah. Kemudian yang bagusnya lagi tuh ada laundry plus setrika. Jadi maksudnya laundry bukan kayak laundry di Indonesia sih yang kita datang ke ibu laundry dan ngasih laundry. Jadi di situ kayak disediain washing machine kayak gitu, jadi kayak ada mesin cuci dan kita tinggal masukin koin dan kita nyuci sendiri, nanti dicuci oleh mesin cuci itu. Dan juga nanti ada setrika sih per lantai, katanya kayak gitu. Terus habis itu kamarnya itu karena di asrama ya, jadi kamarnya nggak sendiri-sendiri, tapi ada sih yang sendiri konon katanya ya, mungkin mahasiswa yang jurusan eksak, yang kedokteran, teknik dan lain-lain. Tapi ya don't know juga. Jadi kamar tuh berkisar 1-3 orang, ada juga mungkin 4 orang atau 5 orang juga ya, not sure sih sebenarnya. Terus ada ruang nonton TV, ada dispenser. Terus habis itu yang paling penting tuh apa? Asramanya tuh free makan pagi dan malam gratis ya, free gratis. Jadi makan pagi dan malamnya gratis di asrama. Untuk makan siang itu sendiri sih ya. Dan juga next ada lagi uang saku per bulan. Jadi hebatnya beasiswa ini udahlah tinggal gratis, kuliah di cover, kemudian tiket PP ditanggung, dapat juga uang saku per bulan. Jadi untuk S2 itu yang tahun ini, tahun aku 2018 dapatnya 950 Turkish lira per bulannya kayak gitu. Dan nanti berapa juta rupiahnya itu tergantung pada kursnya sih. Kalau untuk S1 dan S3 kurang paham sih ya, yang pasti dia tuh S1 lebih sedikit, kemudian S2 tuh menengah 950, dan S3 lebih tinggi lagi untuk uang saku per bulannya, mungkin 1000-an lebih lira kayak gitu. Kemudian next yang ditanggung lagi itu ada kursus bahasa Turki selama 1 tahun dan juga asuransi kesehatan. Mungkin itu sih untuk fasilitasnya ya.
Kemudian next question dari @graindus. Tahu info itu dari mana? Oke, tahu info ini dari mana sih? Dari internet. Jadi sebelumnya belum pernah tahu beasiswa ini karena memang belum pernah ada kakak kelas ataupun senior ataupun kenalan yang menerima beasiswa ini sih. Makanya aku carinya di internet. Makanya ya, kalau bisa menyarankan, jadi teman-teman lebih baik searching hal-hal yang berfaedah dari internet. Karena kalau kata orang ya, dulu itu buku adalah jendela dunia. Kalau menurutku sekarang internet itu yang jendela dunia. Karena semua everything ada di mbah Google gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau searching itu banyak banget informasi tentang beasiswa di internet itu. Jadi ya tinggal sesuaikan aja requirements-nya sama kemampuan atau ability teman-teman gitu. Jadi ini aku tahu infonya dari internet sih sebenarnya. Kemudian Mbak, persiapannya lama. Oke, persiapannya. Jadi persiapannya lumayan sih ya, karena harus melengkapi data dan berkas-berkas gitu. Tapi ya nggak lama-lama banget sih. Kalau untuk jenjang S2 tuh biasanya pendaftarannya di rentang bulan Februari sampai Maret. Jadi siap-siap aja, standby terus, cek website officialnya Turkiye Burslari gitu ya. Jadi ceknya secara berkala. Kemudian tahapnya pertama tuh harus ngapain dulu Mbak? Oke, jadi singkatnya beasiswa ini ada 2 tahap. Yang pertama tuh berkas dan kedua wawancara. Jadi sistemnya itu sistem gugur. Kalau misalkan tahap pertama teman-teman udah nggak lulus berkas, ya udah berarti nggak bisa lulus, nggak bisa dapat beasiswa ini lagi. Berarti artinya nggak masuk wawancara lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman lulus berkas, nanti bakal dipanggil wawancara. Dan wawancaranya itu di Indonesia dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di Jakarta dan yang kedua di Aceh. Kalau kemarin aku pilihnya di Jakarta, karena sekarang aku domisilinya di Yogyakarta ya. Jadi habis wawancara ngapain ya? Habis wawancara tunggu pengumuman gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman lolos, nanti bakal di-email oleh Turkiye Burslarinya kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, cuman apply berkas, kemudian kalau lulus wawancara, kalau udah wawancara, kalau dapat email lulus ya udah berarti lulus, berangkat kayak gitu. Jadi kalau secara singkat ya, caranya itu yang pertama tuh kita harus, kalau pendaftarannya udah dibuka ya, nanti kita login ke salah satu web Turkiye Burslari, nanti cek aja turkiyeburslari.gov.tr atau apa gitu ya di internetnya. Kemudian nanti kita sign up aja dan ikuti alur petunjuknya. Jadi kayak mirip-mirip bikin daftar Instagram atau daftar Facebook gitu, nanti notify-nya lewat email ya. Jadi ikuti aja alur petunjuknya. Kemudian di situ ada isi formulir. Jadi kita nih hanya bisa Turkiye Burslari ini hanya bisa didaftar secara online. Jadi kita harus ngisi formulir online-nya di situ dan banyak banget yang harus kita isi di situ. Jadi ikuti aja petunjuknya ya. Mungkin nanti next video kita akan bahas lebih detail mekanismenya. Kemudian yang untuk disiapkan ya untuk mendaftar online itu ada rapot ya. Kalau untuk anak SMA yang mau daftar S1 bisa pakai rapot. Kemudian untuk jenjang S2 yang mau daftar S2 bisa pakai ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, gimana kalau misalkan kita belum lulus kuliah? Berarti belum ada ijazah dong. Nah, kayak saya kemarin kan belum lulus kuliah, tapi kita bisa pakai transkrip nilai atau KHS semester. Jadi kemarin semester 7 kalau nggak salah itu boleh kok. Yang penting nanti pada saat keberangkatan kita sudah lulus kuliah seperti itu. Kemudian ada juga foto, terus kartu identitas yang valid ya, bisa paspor, KTP atau akte kelahiran lah. Kemudian ini ada IBT, TOEFL, jadi TOEFL yang IBT, IELTS atau TUMER. Dan ada juga recommendation letter, kayak surat rekomendasi gitu. Jadi kalau misalkan sekolah bisa minta di kepala sekolahnya, kalau misalkan lagi kuliah bisa minta di dekan. Kemudian ada sertifikat kejuaraan atau organisasi atau sertifikat apapun itulah. Jadi jika teman-teman pernah ikut lomba, ikut organisasi, nah itulah keuntungannya ikut organisasi ataupun apapun itu. Jadi nanti sertifikatnya banyak gitu loh yang buat di upload di situ. Kemudian habis itu ya udah upload semua dokumen tersebut yang sudah di scan. Nanti ikuti aja alurnya di situ, bisa kok, bisa langsung dibaca aja alurnya. Kemudian nanti kita disuruh pilih 12 universitas dan 12 jurusan. Nah, hebatnya YTB itu ada 12 jurusan yang bisa kita pilih. Biasanya kan kalau beasiswa yang lainnya dia tuh cuma bisa pilih 2 jurusan aja. Kalau di YTB tuh bisa 12. Jadi 12 itu ketentuannya jumlah universitas di kota besar itu tidak boleh lebih dari 6.
Jadi kan kita disuruh pilih 12 nih. Jadi kita nggak boleh pilih semuanya itu di kota besar. Kan banyak tuh orang yang mau kuliahnya hanya di kota besar aja. Misalkan kayak di Indonesia ini kayak di Jakarta, di Jogja kayak itu. Nggak ada yang mau kuliah yang di kota-kota kecil kayak itu. Jadi kalau di Turki juga berlaku. Jadi 12 pilihan itu cuma maksimal 6 yang ada di kota besar. Misalkan di Istanbul ya, atau di Ankara ataupun di Izmir kayak gitu. Dan sisa 6 lainnya berarti di kota-kota kecil selain kota-kota besar tersebut. Jadi 12 pilihan itu sebenarnya kalau kita mau isi semua boleh. Kemarin aku isi semua sih ke 12 universitasnya. Tapi kalau kita mau isi satu aja ya nggak apa-apa, mau isi 2, 3 atau terserah teman-teman sih sebenarnya, tapi maksimal 12 seperti itu. Dan habis itu bagaimana kita bisa tahu universitasnya? Kan universitasnya banyak tuh di Turki. Nah itu nanti kita harus pilih jurusan yang selinier sama kita. Misalkan ya, aku kan S1-nya PAI, Pendidikan Agama Islam. Nanti juga daftar universitas yang keluar saat kita apply itu hanya jurusan-jurusan yang selinear dengan PAI. Nanti bisa dilihat aja ya di sistem ketika daftar. Jadi ada juga sih yang melenceng dikit, misalkan ya teman-teman jurusan ekonomi Islam. Kalau misalkan di sana tidak ada ekonomi Islam, mungkin nanti jadi jurusannya ekonomi, itu nggak apa-apa, yang penting masih selinear gitu. Jadi kemarin kan saya kan jurusan pendidikan agama Islam, jadi yang keluar tuh ada jurusan religious education di sistemnya tuh ya. Kemudian ada Islamic Studies, kemudian ada Basic Islamic Science, dan juga Islam History and Arts. Dan kali ini aku keterimanya di Religious Education. Alhamdulillah masih Education. Kemudian habis itu ada isi Letter of Intent atau rencana studi atau rencana tesis teman-teman di sana. Jadi di sana teman-teman mau ngapain, nanti mau penelitiannya apa, itu harus langsung diisi pada saat kita apply beasiswa Turkiye Burslari ini. Kemudian nanti double check semua informasi yang sudah kita berikan, dan habis itu ya udah klik submit kayak gitu dan tunggu pengumumannya. Mungkin secara garis besar seperti itu ya untuk apply secara online. Pokoknya ikuti aja alurnya, dan apa yang diminta nanti di scan dan di upload. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari @sukut_sukudim. Apa kamu kemarin pakai IELTS atau TOEFL? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kemarin tuh sudah banyak sekali beasiswa yang aku list ya untuk aku apply sebelum aku lulus S1. Tapi ada satu kendalanya, itu TOEFL atau IELTS. Jadi aku belum pernah tes TOEFL atau tes IELTS sebelumnya, jadi nggak bisa apply beasiswa tersebut. Nah sekarang itu kalau misalnya kita mau apply beasiswa, mau beasiswa dalam negeri, luar negeri, itu wajib punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Dan hebatnya beasiswa YTB ini, beasiswa Turkiye Burslari, tidak mewajibkan kita untuk punya sertifikat TOEFL atau IELTS dulu. Jadi kemarin tuh aku apply nggak pakai sertifikat TOEFL atau IELTS, terus pakai apa? Jadi sebenarnya nggak wajib, bukan nggak harus melampirkan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya malah lebih baik lagi ya. Jadi kemarin aku kan cuma coba-coba gitu ya. Jadi aku pakai sertifikat CEPT. Jadi CEPT itu apa? CEPT itu Certificate of English as Proficiency Test. Jadi itu semacam TOEFL yang hanya berlaku di kampusku di Universitas Islam Indonesia. Dan kemarin aku apply-nya dengan skor CEPT 524 ya kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya. Jadi beasiswa ini ya, kalau tidak mewajibkan TOEFL atau IELTS bukan berarti teman-teman tidak melampirkan. Kalau teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL atau IELTS malah itu lebih bagus, dan itu menambah kemungkinan besar untuk teman-teman lolos gitu loh. Jadi saya sarankan teman-teman sih, misalkan teman-teman nih masih punya banyak waktu persiapan untuk apply beasiswa ini ataupun beasiswa yang lainnya, harus punya sertifikat TOEFL atau IELTS dulu. Jadi karena untung-untungan gitu kan, mungkin kita tidak tahu, mungkin kan. Tapi ya saya sarankan teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti beasiswa ini dan persiapannya itu masih panjang, maka tes TOEFL dulu atau tes IELTS dulu, karena nanti itu kemungkinan untuk lulusnya itu lebih besar daripada orang yang tidak punya TOEFL atau IELTS kayak gitu. Jadi karena beasiswa ini ya bener-bener gimana ya, misterius mungkin, karena cuma 2 tahap. Jadi dia mungkin karena pertama tahap berkas ya, dan orang itu tidak kenal sama teman-teman, sama kalian semua. Jadi mungkin dia lihat berkasnya, mungkin sertifikatnya bagus, atau ininya bagus, atau pengalaman organisasinya bagus, atau apalah kayak gitu. Jadi ya lebih baik berkasnya yang dibaguskan, jadi semuanya dilengkapi gitu, walaupun nggak wajib TOEFL atau IELTS kayak gitu. Karena itu bisa menjadi nilai plus buat teman-teman semua gitu ya. And then dari @surya16_saputra dan juga @wahyuyulianto99. Jadi ini pertanyaan sama. Syarat terberat buat apply beasiswa ini apa, Mbak? Jadi ya kalau menurutku sih ya, yang terberat itu adalah membuat rencana studi atau rencana tesis.
Jadi waktu itu aku buat kayak gitu. Jadi sebenarnya have no idea gitu loh. Masa kita belum pernah kuliah di luar negeri udah disuruh buat cari permasalahan apa yang harus kita buat untuk kuliah di sana gitu. Jadi karena memang kita tuh harus langsung merencanakan dari pas kita apply nih kan. Masa kita harus langsung merencanakan kita di sana mau ngapain, apa yang mau kita teliti untuk tugas akhir atau tesis kita. Terus habis itu permasalahan yang kita angkat itu harus relevan juga sama jurusan kita gitu. Jadi mungkin ini yang paling berat karena belum apa-apa. Mungkin teman-teman belum pernah ke Turki atau belum pernah ke luar negeri dan tiba-tiba harus ngangkat permasalahan yang ada di sana. Jadi untuk membuat rencana studi ini atau rencana tesis ini pertama harus relevan dengan jurusan kita. Misalkan aku jurusan pendidikan agama Islam, automatically itu harus relevan sama jurusan aku. Dan yang kedua harus relevan dengan negara atau lingkungan yang akan kita tuju di sana. Jadi permasalahan yang kita angkat tuh harus relevan sama itu. Jadi mungkin itu agak sedikit sulit untuk mungkin agak sedikit berat lah untuk apply beasiswa ini, yaitu rencana studi atau tesis kayak gitu. Mungkin lebih detail cara membuat rencana studi atau tesis kita bahas di next video ya. Dan selanjutnya bagaimana seleksi wawancaranya. Oke, jadi setelah mendapatkan email resmi dari YTB kalau kita lulus seleksi berkas, maka konfirmasikan kehadiran kita via email dan kemudian datang ke kedutaan Turki pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi nanti biasanya kita akan diberikan hari apa, jam berapa, dan di mana tempat wawancaranya. Jadi habis itu kalau udah datang ke sana pada waktu yang ditentukan dan nanti kita tunggu di lobby ya sama teman-teman lainnya, kandidat-kandidat lainnya. Jadi kalau nggak salah ya kemarin tuh aku tuh jadwalnya jam 1 siang, tapi jam 10 siang udah standby jam 10 pagi sudah standby di sana. Karena mungkin tidak semua orang hadir pada saat wawancara karena mungkin ada yang mengundurkan diri dan lain-lain ya kan, kita tidak tahu ada accident. Jadi kita harus datang lebih awal lah kalau wawancara untuk prepare di sana dan juga ngobrol-ngobrol sama awardee lainnya. Kemudian nanti mekanismenya kita akan dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan yang di dalamnya biasanya terdapat 3-4 orang. Tapi waktu saya kemarin cuma 2 orang, jadi 2 orang interviewers, yaitu cowok Turki semua. Dengan durasi waktu 10-20 menit, jadi tergantung mood interviewersnya atau antusiasnya kayak gitu. Jadi nggak tentu sih waktunya berapa menit. Jadi kita diwawancara sama orang Turki itu. Dan seleksi wawancaranya itu kita bisa pilih bahasa gitu. Pertama dia tanya, do you speak Turkish kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, berarti kita bisa pilih English or Arabic. Kalau kemarin aku pakainya bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman bisa ngomong bahasa Turki, malah jadi nilai plus banget untuk wawancara itu. Tapi karena kemarin aku nggak bisa, ya aku pakai bahasa Inggris. Dan kalau teman-teman bisa bahasa Arab, malah itu lebih bagus. Ataupun teman-teman bisa tiga-tiganya, Turki, Inggris, Arab, malah lebih bagus lagi. Kemungkinan besar lolos gitu. Dan pertanyaannya itu apa aja sih? Pertanyaannya itu ya seputar aplikasi ketika kita mendaftar. Jadi pas kita apply online itu, pertanyaannya sekitar itu aja sih. Namun pertanyaannya tergantung mood interviewersnya juga sih. Tapi nanti terkait pertanyaannya ya akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Lebih rinci lagi gitu. Nah, next question itu, berapa orang biasanya yang diterima? Jadi berdasarkan info dari Ikatan Alumni YTB Indonesia, jadi ceritanya YTB sekarang udah punya alumni resmi namanya Ikatan Alumni YTB Indonesia. Tahun 2018 ini yang mengikuti seleksi dari seluruh Indonesia ada sekitar berapa ya? 40.000 peserta. Dan yang lolos ke tahap interview sekitar 400 orang. Dan total yang lolos sampai akhir dan akhirnya berhasil menjadi awardee itu hanya sekitar 40-an orang. Itu untuk S2 dan juga S3. Jadi kalau misalnya kita persenkan itu hanya 0,001%. Karena kenapa mereka ngambil dikit? Karena ya ini beasiswanya untuk seluruh negara. Jadi nggak hanya Indonesia doang gitu. Kalau untuk S1 sih saya kurang paham. Yang penting S2 dan S3 itu ada sekitar 40-an orang. Oke, next question. Kalau kuliah di Turki, bahasa pengantarnya apa ya? Oke, jadi kalau kuliah di Turki, karena Turki itu menggunakan bahasa English as foreign language, sama aja ke Indonesia. Jadi mereka nggak menggunakan English sebagai second language atau first language. Jadi di sana masih pakai bahasa Turki, bahasa pengantarnya bahasa Turki. Sama kayak kita di Indonesia, bahasa pengantarnya ya bahasa Indonesia untuk kuliah. Jadi sebenarnya tergantung universitas dan jurusan masing-masing sih. Kalau sebenarnya ada universitas yang 100% English, tapi ada juga yang cuma 70% English, 30%-nya Turkish. Tapi ada juga yang 100% Turkish. Kayak universitasku 100% Turkish.
Jadi makanya kenapa kalau beasiswa ini mewajibkan kita untuk kursus bahasa Turki selama 1 tahun. Jadi di awal kedatangan itu ya, kalau misalkan S2 normalnya itu cuma 2 tahun, nanti jadinya 3 tahun. Karena di tahun pertama nanti aku bakal kursus bahasa Turki dulu setahun, dan tahun selanjutnya baru bisa kuliah normal seperti S2. Karena bahasa di sana yang dipakai bahasa pengantarnya yaitu bahasa Turki, 100% Turkish kayak gitu. Jadi ya mungkin itu aja ya untuk video pertama kali ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya aja di kolom komentar ini. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.